Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Laila Fikri Amalia, merupakan salah satu dosen di program studi D3 Perhotelan, jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali. Mata kuliah yang saya ambil dalam unsur pengajaran kali ini adalah Hotel Statistik, yang merupakan salah satu mata kuliah wajib program studi D3 Perhotelan jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Bali. Deskripsi mata kuliah Hotel Statistik akan membekali mahasiswa dalam pengetahuan tentang statistik dan istilah-istilah dalam statistika, prosedur pengumpulan data, pemrosesan data, interpretasi data, dan penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Dalam mata kuliah Hotel Statistik juga mempelajari metode yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan kesimpulan dari data bentuk angka atau kuantitatif. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam mata kuliah Hotel Statistik adalah yang pertama, mahasiswa dapat memahami pengertian statistik, bentuk, karakteristik, dan klasifikasi data. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami metode, jenis pengambilan sampel, dan karakteristiknya. Yang ketiga, mahasiswa dapat membuat, memberi nama, membaca tabel frekuensi, grafik, dan dapat menentukan distribusi frekuensi dan grafik. Yang keempat, mahasiswa dapat membuat berbagai tabel dan berbagai jenis grafik dan dapat menafsirkannya. Dan yang kelima, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan berbagai ukuran gejala sentral serta membedakan dan menghitung menggunakan ukuran gejala sentral. Selanjutnya yang keenam, mahasiswa dapat memahami arti dan menjelaskan berbagai ukuran penyebaran data serta membedakan dan menghitung dengan benar menggunakan ukuran penyebaran data. Yang ketujuh, mahasiswa dapat memahami pengertian dan penggunaan angka indeks serta melakukan perhitungan dan menganalisis hasilnya, baik angka indeks sederhana maupun angka indeks maju. Yang kedelapan, mahasiswa dapat memahami dan membedakan variabel dependen dan variabel independen serta dapat menggambarkannya dalam bentuk analisis korelasi dan membuat persamaan menggunakan regresi. Yang kesembilan, mahasiswa dapat menggunakan persamaan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menemukan kuantitas nilai untuk memprediksi nilai yang membedakan prediksi yang dapat diandalkan. Dan yang ke-10, mahasiswa dapat memahami arti deret waktu dan jenisnya dan dapat melakukan perhitungan dan perkiraan beban di masa yang akan datang. Materi pembelajaran dalam Hotel Statistik yang pertama pengantar statistika, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga tabel dan grafik, yang keempat distribusi frekuensi, yang kelima ukuran pemusakan data, yang keenam ukuran penyebaran data, yang ketujuh angka indeks, kedelapan korelasi, kesembilan regresi, dan yang terakhir adalah analisis data berkala. Sistem pembelajaran atau model perkuliahan untuk Hotel Statistik adalah luring atau tatap muka secara langsung. Metode pembelajaran terdiri dari lecture, discovery learning, dan self-directed. Sistem penilaian mata kuliah diperoleh dari keaktifan, sikap, tugas individu, tugas kelompok, kuis, atau ulangan harian, UTS, dan UAS. Pada video pembelajaran saya akan membahas materi tentang korelasi dengan subtopik korelasi Pearson. Tujuan dalam perkuliahan, mahasiswa mampu memahami pengertian korelasi, melakukan analisis korelasi Pearson, dan interpretasi hasil analisis korelasi Pearson. Adapun indikator penilaian dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mempunyai ketepatan dalam mendefinisikan hipotesis dari korelasi Pearson, ketepatan dalam melakukan analisis korelasi Pearson,
dan ketepatan dalam penarikan kesimpulan. Baik, sekian penjelasan dalam pembelajaran ini. Silahkan menyaksikan video pembelajaran saya. Selamat pagi semuanya. Sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai, ini kita akan belajar mengenai analisis korelasi. Materi ini sudah saya upload di e-learning. Sebelum memulai kegiatan hari ini, saya ingin melakukan absensi ya. Jadi, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ausi, Miss. Ausi, sama Bung Aris sakit. Oke, Ausi sakit. Bung Aris Aris juga sakit. sakit. Oke, untuk yang lainnya hadir semuanya ya. Saya rekap dulu di e-learning seperti itu. Ya, kemudian tujuan dari mata kuliah ini atau di pertemuan 13 ini mampu melakukan penarikan hipotesis dari analisis korelasi, kemudian mampu melakukan analisis dari analisis korelasi, dan yang terakhir mampu melakukan penarikan kesimpulan dari analisis korelasi. Oke, korelasi yang akan kita pelajari bersama ya. Jadi Anda pernah atau tidak mendengar kata-kata korelasi? Misalkan ini tidak ada korelasinya dengan itu, hal ini tidak ada korelasinya dengan itu, seperti itu. Pernah atau tidak? Pernah. Ya. Siva, apa kira-kira korelasi itu? Jadi sesuai yang tadi Miss katakan tuh ini tidak ada korelasinya. Jadi menurut saya korelasi itu adalah hubungan. Atau keterkaitan. Oke, bagus sekali Siva. Tepuk tangan. Ya, jadi benar ya. Jadi artinya hubungan. Jadi kalau ada yang berkata, oh ini tidak ada korelasinya dengan itu, artinya oh ini tidak ada hubungannya dengan itu, seperti itu. Atau bisa juga kata lainnya itu pengaruh, ya. Jadi oh hal ini tidak ada pengaruhnya dengan hal itu, seperti itu. Jadi analisis korelasi kalau di dalam statistik adalah suatu analisis atau suatu metode statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel, di mana nanti ada keeratan hubungan antar variabel tersebut, seperti itu. Di dalam statistik kita melihat variabel itu adalah X dengan Y. Jadi dari X dan Y itu kita cek apakah ada keterkaitannya, ada hubungannya atau tidak, seperti itu ya. Jadi variabel X dulu ya. Variabel X itu merupakan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Jadi variabel ini itu nilainya akan mempengaruhi variabel lain, seperti itu. Kemudian Y ini adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Ya, jadi Y ini nilainya itu dipengaruhi oleh X. Ya. Sementara X itu yang mempengaruhi variabel lain. Contohnya ini misalkan jam belajar Anda ya. Jam belajar Anda per minggu misalkan 8 jam per minggu. Itu akan mempengaruhi nilai yang Anda dapatkan saat ujian, seperti itu ya. Jadi kalau sering belajar itu maka nilainya akan bagus, seperti itu. Kalau tidak pernah belajar maka saat menjawab soal ujian pasti akan terkendala sehingga nilainya juga jelek. Jadi secara logika variabel X di sini itu ya jam belajar. Kemudian variabel Y di sini adalah ya nilainya ya. Karena X jam belajar Anda ini mempengaruhi nilai Anda, seperti itu ya. Oke. Bisa dipahami untuk variabel X dan Y? Bisa. X adalah variabel bebas, variabel yang mempengaruhi. Y adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Oke, ini ada satu
kasus di pariwisata, jadi kita harus menerapkan di pariwisata. Misalkan ada variabel paket wisata, kemudian ada variabel kunjungan wisatawan. Nah, paket wisata di sini artinya misalkan menginap di Bali 2 malam 500, menginap di Bali 3 malam 1 juta. Jadi ada harga yang murah, harga yang mahal, seperti itu. Kalau kunjungan wisatawan artinya dalam satu hari tersebut berapa banyak wisatawan yang berkunjung di Bali, seperti itu. Dari dua variabel ini, kira-kira yang menjadi X yang mana? Paket wisata murah. Ya, paket wisata murah, karena di sini dia akan mempengaruhi Kunjungan wisatawan. Sementara yang menjadi Y adalah ya Kunjungan wisatawan. Ya, yang dipengaruhi, bagus sekali. Ya, jadi secara logika kunjungan paket wisata berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan. Tetapi dalam ilmiah, dalam keilmuan itu kita tidak boleh hanya berdasarkan logika, tetapi harus kita buktikan secara statistik. Ya. Jadi statistik itu seperti yang pernah saya sampaikan, bahasa dari penelitian. Ya. Jadi membuktikan suatu penelitian itu kita bisa memanfaatkan statistik seperti itu. Nah, di dalam statistik ada 3 hubungan dalam menentukan korelasi, ya. Jadi 3 tipe di sini, yaitu ini ada R itu artinya nilai korelasinya, ya, nilai korelasinya. Ketika R sama dengan 0, jadi nanti kita hitung nilai R-nya dengan rumus, ya. Ketika nilainya sama dengan 0, itu artinya tidak ada hubungan antar variabelnya. Seperti itu. Kalau R sama dengan 1, nah 1 itu kan bilangannya positif, ya. Jadi di sini ada hubungan antar variabel, tetapi hubungannya positif. Arti hubungan positif itu dia sebanding, ketika nilai X-nya naik, maka nilai Y-nya juga naik, seperti itu. Jadi contohnya jam belajar, kalau Anda sering belajar, rutin belajar, maka nilainya juga akan tinggi, seperti itu, ya. Ini contohnya yang positif. Kemudian ada tipe ketiga, yaitu ketika R-nya bernilai negatif. Ini contohnya -1. Maka hubungannya adalah berbanding terbalik atau negatif. Nah, hubungan negatif contohnya ketika X-nya naik, Y-nya malah turun. Seperti itu. Contohnya ya, paket wisata tadi. Ketika harganya dia naik, maka akan menurunkan kunjungan wisatawan. Seperti itu. Ya, ini contoh hubungan yang negatif, ya. Dia akan menghasilkan nilai yang berbanding terbalik, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Miss. Apa untuk contoh korelasi yang sama dengan 0? Oke, oh ya, ini tadi terlewat, ya. Oke, di situ tidak ada hubungan antar variabelnya. Jadi dua variabel tersebut tidak saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Contohnya, misalkan di sini nilai, kemudian luck, gitu ya. Seperti itu, ya. Jadi tidak ada hubungannya keberuntungan seseorang dengan nilainya, seperti itu contohnya, ya. Jadi dia kalau dianalisa itu tidak ada hubungannya, seperti itu. Misalkan juga kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan. Ini misalkan dengan harga bahan pokok, gitu ya. Ini juga tidak ada hubungannya, ya, karena biasanya kita melihat suatu kawasan wisata itu karena pemandangan yang di sana, seperti itu, karena promosi, contohnya seperti itu, ya. Jadi nilai R sama dengan 0 artinya tidak ada hubungan antar variabelnya. Nah, untuk mencari R ini itu kita bisa memanfaatkan metode statistik korelasi Pearson dengan rumus sebagai berikut, ya. Oke.
Oke, jangan salah fokus dengan rumusnya dulu ya. Ini nanti kita pelajari bersama, gampang kok ini ya. Oke, jadi di dalam statistika ada hipotesis ya yang kita tarik. Jadi hipotesis ini adalah dugaan sementara. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Jadi hipotesis nolnya ini adalah R sama dengan 0. Artinya tidak ada hubungan antar variabel. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di PPT sebelumnya. Kemudian H1-nya ini adalah R tidak sama dengan 0. Artinya ada hubungan antar variabel tersebut. Kemudian untuk mencari R ini bisa menggunakan rumus berikut. Oke, di sini ada rumus N. N artinya banyaknya data. Ya. Contoh, ini ada suatu contoh. Jadi di sini ada data inflasi dan data jumlah wisatawan. Jadi ada dugaan kalau jumlah wisatawan yang berkunjung itu akan mengakibatkan inflasi harga karena banyaknya permintaan di situ ya. Jadi kita selidiki apakah jumlah wisatawan berpengaruh terhadap inflasi di daerah tersebut seperti itu. Jadi N banyaknya data. Contoh di sini. Nah, di sini ada kota-kota tempat wisatawan yaitu Semarang, Medan, dan sebagainya. Maka di sini N-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 data. Ya. 6 data tersebut ada masukkan ke N. Di sini 6 seperti itu ya. Selanjutnya sigma X kali Y. Jangan lupa sigma adalah jumlahan atau total ya. Oke, data X. Data X yang ini ya, tadi artinya kunjungan wisatawan. Data Y yang ini artinya inflasi. Jadi kita perlu suatu data hasil perkalian X dengan Y. Kemudian dicari jumlahannya. Selanjutnya masukkan ke sigma X kali Y atau di sini. Gitu ya. Jadi ini sesuai dengan yang ada di sini. Dikurangi sigma X artinya jumlahan data X. Berarti ini dijumlahkan data X dikalikan dengan data Y. Dijumlahkan data Y-nya. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus seperti itu. Selanjutnya dibagi akar N tadi adalah banyaknya data. Kemudian sigma X kuadrat. Berarti data X-nya perlu dikuadratkan. Selanjutnya dicari totalnya. Sehingga ini dimasukkan ke dalam rumus. Seperti itu. Dikurangi sigma X dikuadratkan. Ya. Jadi ini beda ya, X kuadrat dengan sigma X kuadrat. Jadi kita operasikan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, gitu ya, karena ada kurungnya itu tadi. Ya, jadi di sini 210 kita masukkan baru dikuadratkan, dikalikan dengan 6 sama seperti rumus yang ini tadi 6 ya N. Kemudian sigma Y kuadrat ini hasil Y yang telah dikuadratkan lalu di total. Setelah itu dikurangi sigma Y yaitu yang 456 baru dikuadratkan. Ini bisa Anda cari dengan kalkulator ya. Itu. Kemudian diperoleh nilainya 0,899. Jadi dari sini pun Anda bisa melihat nilai R-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi ada hubungannya, ada korelasinya. Tetapi harus kita lakukan uji T dulu ya. Jadi caranya seperti ini. Oke, hipotesisnya ini ya. Hipotesisnya adalah tidak ada hubungan antar jumlah wisatawan dengan tingkat inflasi itu untuk H0. H1-nya kebalikannya yaitu ada hubungan antar jumlah wisatawan dengan tingkat inflasi. Oke. Nah, kemudian masukkan nilai R ke dalam T hitung. Jadi kita memanfaatkan uji T untuk membandingkannya dengan tabel. Nah, R yang Anda peroleh, Anda masukkan ke dalam rumus. Berikut juga N-nya ya. Sehingga diperoleh nilai T hitungnya 6,57. Terjadi penolakan H0, nih kriteria pengujian,
ketika nilai T hitung lebih dari nilai T tabel. tabel. Untuk T tabelnya, cara mencarinya seperti ini. Anda gunakan alfa 0,05, kemudian dibagi 2, jadi dia 0,025. Selanjutnya, derajat bebasnya menggunakan N-2. N adalah banyaknya data yang pernah tadi, dikurangi 2, jadi 4. Jadi di dalam tabelnya Anda cari seperti ini. Jadi 0,02, ini ya 25, ini seharusnya 0,025. Kemudian DF-nya pakai yang 4 N-2, jadi dia ketemu 3,7 sekian. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Oke, selanjutnya terjadi penolakan H0 ketika T hitungnya, yang ini 6,57, itu bersifat lebih dari T tabel 3,74. Jadi H0-nya ditolak. Hipotesis atau dugaan sementara dari H0 tersebut ditolak. Ya, jadi yang dijadikan kesimpulan ini yang H1 atau yang ini ya. Ya, jadi ini ditolak H0-nya. Jadi yang dijadikan kesimpulan adalah H1-nya, yaitu ada hubungan antar variabel tersebut, di mana variabelnya adalah jumlah wisatawan dengan tingkat inflasi. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Belum ya? Oke, untuk melihat pemahaman Anda, silakan join ke quizzes. Ini yang saya buka. Silakan join ke quizzes, silakan jawab pertanyaan tersebut dengan pemahaman yang saya jelaskan. Silakan join ke quizzes. Bisa pakai ini juga ya, dua kaki. Si Lydia, Siva, dan Grace ya. Oke. Oke, kita bahas terlebih dahulu ya dari soal tersebut. Ini soalnya ya. Oke, di sini saya acak ya, jadi saya kena nomor 3 dulu ya. Jadi apa nilai korelasi nilainya R itu tidak sama dengan 0 ya. Jadi dia ada hubungan karena tadi ada yang bersifat positif dan negatif. Kalau R sama dengan 0 baru tidak ada hubungan. Jadi yang benar yang B. Kemudian nomor 5 saya dapatnya. Apakah H1 dari hipotesis korelasi itu R sama dengan 0? Tidak ya, karena H1-nya R tidak sama dengan 0. Atau artinya ada hubungan antar. Kemudian apa arti R sama dengan 0? Tidak ada hubungan. Selanjutnya nomor 4, apakah benar? 0 ya benar ya, artinya R sama dengan 0 atau tidak ada hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, apa itu korelasi ya? Korelasi adalah hubungan antar dua variabel. Dalam hal ini ada X dengan Y yang kita cari. Oke. Oke, selanjutnya ini ada tugas kelompok. Jadi kalau tadi kita membahas pengertiannya, ini tugas kelompoknya Anda mencari nilai R-nya sesuai rumus tadi. Ya. Jadi di kelas ini dibagi 4 kelompok, ketuanya Farhan, Siva, Yufika, dan Tatia. Nanti silakan mencari anggota
maksimal 5 orang seperti itu ya. Kemudian lihat korelasi dari variabel tersebut ya. Di sini ada investasi dan laba. Di sini sudah saya simbolkan X-nya mana, Y-nya yang mana seperti itu ya. Kalau kurang memahami penjelasan dari saya, bisa melihat YouTube tersebut sebagai bahan acuan seperti itu. Kemudian penilaiannya nanti seperti ini untuk tugas kelompok. Ya, yang pertama mampu menarik hipotesis. Jadi kalau hipotesisnya benar, Anda akan mendapat 20, kalau salah 2 seperti itu ya. Kemudian kemampuan melakukan perhitungan dan analisa data. Ini mencari nilai R-nya ya. Jadi kalau benar 20, salah 2. Kemampuan membaca tabel, jadi mencari T tabel yang tadi saya contohkan. Kalau benar 20, salah 2. Kemudian kemampuan membandingkan dengan daerah kritis, lebih besar yang mana nih, T tabel dengan T hitungnya. Itu kalau benar 20, salah 2. Dan kemampuan menarik kesimpulan, jadi yang disimpulkan itu pakai H0 atau H1-nya gitu ya. Kalau benar 20, salah 2. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya pengerjaannya. Oke, untuk kesimpulan dari mata kuliah hari ini, yang pertama adalah analisis korelasi. Tujuannya untuk mengukur hubungan antar variabel X dengan Y. X adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel terikat. Nah, langkah-langkahnya ini ya, jadi kita rumuskan dulu hipotesisnya, kita cari H0 H1-nya, kemudian hitung nilai R sesuai dengan data. Setelah diperoleh nilai R, kita cari nilai T, kemudian lihat T tabel, kemudian bandingkan T tabel dengan T hitung. Setelah itu lakukan penarikan kesimpulan seperti itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai berjumpa minggu depan dalam mata kuliah turisme statistik. Terima kasih banyak.